sebenarnya ini udah dari pertama kali diunggah tuh 17 November 2024 di akun Facebook awalnya. Tetapi kami para fact checker pada saat mengecek kembali pernyataan Elon Musk ini apakah memang pernah, karena kan kita perlu berhati-hati ya. Dia ini kan tadi dia seorang pengusaha dan dia memang cukup punya kepedulian terhadap pengembangan energi. Ini dari luar negeri nih. Ini salah satu pendukung Donald Trump ya, yang menjadi presiden, yang punya udah dapat jabatan. Iya, jabatan ya. Yang punya mobil Tesla, yang juga punya satelit Starlink. Ya. Starlink ini kita bisa beli di pinggir-pinggir jalan ya. Kalau di sini kita memang bisa beli di pinggir jalan gitu. Kalau dia belinya di udara beda. Ini Starlink ini memang luar biasa. Izinnya belum ada, tapi satelitnya udah masuk Indonesia. Ternyata udah dikasih gitu, Teslanya nggak investasi juga. Gitu. Elon Musk kembangkan mobil berbahan bakar air. Ini dia. Kenapa ini menarik? Karena beberapa waktu lalu ada peneliti dari Indonesia yang bisa menjadikan air jadi bahan bakar dan mobilnya bisa jalan. Begitu ada info ini, mungkin bener juga nih mungkin Elon Musk ya. Iya betul. Apalagi kan pembangkit listrik tenaga air itu kan juga salah satu ini ya, salah satu yang bisa secara logis ya, orang tuh iya kan listrik aja bisa dari air, mungkin memang mobil bisa dari air ya, kita pakai logika awam gitu. Kalau ada memang bener air bisa jadi bahan bakar, banyak yang tutup di perusahaan migas. Mending Pak, kita nggak bisa minum ya. Berebutan sama mobil, nanti kita nggak bisa minum. Tiba-tiba air harganya jadi mahal. Iya. Ini sebenarnya ini udah dari pertama kali diunggah tuh 17 November 2024 di akun Facebook awalnya. Tetapi kami para fact checker pada saat mengecek kembali pernyataan Elon Musk ini apakah memang pernah, karena kan kita perlu berhati-hati ya. Dia ini kan tadi dia seorang pengusaha dan dia memang cukup punya kepedulian terhadap pengembangan energi gitu. Teknologi energi lah ya. Teknologi energi, apalagi kalau tambahannya ada embel-embel terbarukan, ramah lingkungan gitu. Jadi ketika ada hoax seperti ini yang muncul di Facebook itu, nah ketika kami cek sebenarnya tidak pernah ada satupun pernyataan Elon Musk yang biasanya di X ya. X kan produknya dia juga ya. Dan dia langganan berkicau di situ gitu. Sebenarnya itu gak pernah ada pernyataan dia yang secara terang dan jelas mengatakan bahwa dia akan menggunakan air sebagai bahan bakar baru untuk mobil gitu. Malah sebaliknya, dia itu justru memberikan pernyataan melalui Twitter bahwa sebenarnya air atau hidrogen tuh adalah zat yang paling merugikan kalau dipakai buat bahan bakar. Terutama bahan bakar. Jadi justru dibalik ini gitu. Kenapa nih justru dibalik gitu kan, dan dia bahkan pernah dikutip juga di salah satu media asing ya, dari waktu itu di acara Financial Times Future of the Car Summit tahun 2022. Dia tuh udah pernah bilang bahwa penting untuk kita itu memahami jika menginginkan sarana penyimpanan energi, hidrogen adalah pilihan yang buruk. Jadi di forum yang luring yang itu aja dia udah ngomong gitu, tuh nggak bisa gitu. Nah tetapi ini ternyata cukup viral ya di Facebook terutama, dan itu masuk di itu grup Facebook komunitas pecinta otomotif. Gitu. Jadi sebenarnya ini adalah contoh informasi yang targetednya jelas ke audiensnya adalah pengguna otomotif atau bahkan pecinta otomotif. Ini motivasinya apa orang ini ya? Tentu uang ya. Kalau orang yang menyebarkan hoax seperti ini tentu motivasi utamanya uang. Kenapa? Karena kalau kita ya sederhananya aja ya, isinya orang-orang yang mencintai komunitas otomotif tuh pasti punya uang dong, dong. Dan di dalam situ tuh biasanya ada interaksi, minimal jual beli mobil bekas gitu loh. Ada jual beli mobil bekas gitu. Di situ tuh percuanan istilahnya jalan di situ. Jadi nggak ada salahnya dia mencoba peluang di situ. Orang masuk perangkap dulu. Soal gitu. Percakapan dunia urusan nanti. Iya, ini kan logikanya hanya logika untuk membangun dialog gitu loh. Cuman supaya orang tuh ngomong aja.
Cuma supaya orang tuh rame gitu, dan nanti dia bisa tiba-tiba jualan atau apapun kayak gitu. Jadi ini memang salah satu contoh yang menarik ya, karena ngambilnya langsung dari luar negeri gitu contohnya, dan Elon Musk nggak pernah ngomong hal itu sama sekali. Dan gitu. Lagi-lagi menggunakan seorang public figure, tokoh, untuk supaya infonya dipercaya, betul. Walaupun setelah kita teliti ternyata tidak ada satupun ucapan Elon Musk. Justru malah sebaliknya ya, dia menyatakan bahwa hidrogen itu adalah bahan bakar paling buruk untuk transportasi. Oke, udah jelas nih. Jadi jangan percaya kalau ada informasi bahwa Elon Musk kembangkan mobil berbahan bakar air. Jadi kita menceritakan hoax ya. Oke. Satu lagi, ini terkait dengan kesehatan. Karena semua orang pengen sehat, apalagi orang yang udah sakit menahun, bertahun-tahun nggak sembuh, tiba-tiba dia buka Google atau dia dapat informasi dari TikTok, dari IG, dari X gitu, bahwa ada alternatif menyembuhkan penyakit, dia pasti akan coba gitu. Termasuk soal menekan samping kaki bisa untuk cek kesehatan jantung. Nah ini biasanya kan kalau soal menekan ini kan yang sifatnya itu dari herbal ataupun dari model jarum dan lain-lain itu biasanya dari China ya. Apakah ini benar bahwa menekan kaki samping itu bisa mengecek kesehatan jantung? Ini gimana ceritanya? Ini sebenarnya hal paling dasar ya untuk fact checker pahami adalah jenis dari kesalahan informasi. Di sini kita bisa langsung lihat ini isunya isu kesehatan. Isu kesehatan jarang masuk top 3 gitu ya, viral-viral gitu. Viral-viral maksudnya viral di pemberitaan gitu. Tetapi isu kesehatan tuh selalu viral kalau buat hoax gitu. Kalau jadi dia evergreen. Kalau isu yang benernya malah jarang masuk. Malah jarang. Top 3, tapi yang hoaxnya justru malah masuk. Iya gitu. Betul gitu. Dan itu selalu masuknya sederhana masuk lewat WhatsApp gitu. Nah, kalau ini kasusnya informasi supaya mencat-mencat itu pertama kali itu dari akun Facebook Mak Siti ya. Mak Siti ya kan, mak nih. Jadi kita mungkin bayangin bisa langsung tukang pijet atau akupunktur gitu ya. Imajinasinya udah langsung terbangun gitu. Mak Siti memang ini ya, pijat kali ya. Iya, brandnya kan seolah-olah kayak membangun asumsi, oh ini Mak Siti ini mungkin tukang pijat. Ya. Iya, itu serem juga kalau Mak Erot ya. Itu imajinasinya beda lagi soalnya. Mak Siti, terus habis itu pertama kali 9 Oktober, jadi udah cukup lama ya, hampir 1 bulan lebih gitu. Tapi cukup lagi-lagi ya, apa namanya? Ini ada di mana nih Mak Siti ini? Facebook ya. Betul, Facebook ya. Maksudnya mohon maaf sebelumnya ya, tapi memang karakteristik demografi dari Facebook itu kan rata-rata usianya udah lansia ya, atau pralansia gitu ya. Ini audiens yang dengar ya. Untung saya nggak main Facebook ya. Yang main juga nggak apa-apa. Enggak. Untung saya nggak main Facebook karena saya main Friendster. Friendster. Facebook udah Friendster masih. Iya itu, kirain Kaskus juga. Jadi di Facebook ini kan rata-rata demografinya mayoritas usianya seperti itu ya gitu. Kalau tadi TikTok itu mungkin Gen Z yang suka joget-joget ya, karena ada nuansa gembiranya. Kalau Facebook itu memang sarana informasi yang cukup serius beredar di sana. Anggapannya orang penggunanya dengan demografi lansia seperti itu.